Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja Angayu Bagya patut kita haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugraha beliaulah kita senantiasa diberikan kesehatan. Umat sedharma yang berbahagia, hari raya dalam agama Hindu adalah hari yang disucikan. Hari raya dalam agama Hindu dapat ditentukan berdasarkan sasih dan wuku. Berdasarkan sasih, Rahina suci dalam agama Hindu jatuh setiap 6 bulan sekali. Salah satu contoh Rahina yang jatuh setiap 6 bulan sekali seperti yang sudah kita lewati bersama, yaitu Hari Raya Saraswati. Hari Raya Saraswati tidak lepas dari etos dan epos yang beredar di kalangan masyarakat. Umat sedharma yang berbahagia, pepatah mengatakan, di mana ada asap, di situ ada api. Begitu juga dengan Hari Raya Saraswati. Diturunkannya ilmu pengetahuan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, karena ada yang menyebabkan atau ada yang menyebabkan hal tersebut sehingga ilmu pengetahuan dapat diturunkan. Umat sedharma yang berbahagia, Iwatu Gunung adalah anak dari putra seorang raja Kundala Dwipa yang bernama Danghyang Kulagiri bersama seorang istrinya bernama Dewi Sinta dan Dewi Landap. Dewi Sinta sedang mengandung Iwatu Gunung, kemudian sang raja pergi meninggalkannya bertapa di hutan yang sangat jauh. Namun sang raja tidak kunjung pulang hingga perut sang Dewi pun mulai membesar. Dengan demikian, sang Dewi pun berkehendak untuk menyusul sang raja pergi ke hutan. Dalam perjalanannya pergi ke hutan, sang Dewi pun melahirkan di tengah jalan, di atas batu besar nan lebar, sehingga anak tersebut diberi nama Watu Gunung. Seiring berjalannya waktu, Iwatu Gunung menjadi anak yang nakal dan rakus. Semua makanan dihabiskan oleh dirinya sendiri. Sampai suatu hari, seorang pelayan mengadu kepada Dewi Sinta atas perbuatan putranya. Karena merasa kesal, dan ia langsung menemui Iwatu Gunung sedang menghabiskan makanan yang ada di dapur. Karena amarah Dewi Sinta, lalu ia memukul kepala Iwatu Gunung menggunakan sendok. Sampai pada akhirnya kepala Iwatu Gunung mengeluarkan darah. Dan Iwatu Gunung berlari meninggalkan istana kerajaan yang ia tinggali. Kemudian ia melakukan tapa selama 17 tahun, sehingga ia mendapatkan anugerah dari Dewa Brahma. Menjadi anak yang sakti mandraguna, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, kecuali oleh Dewa Wisnu itu sendiri. Akibat dari anugerah yang diterima oleh Iwatu Gunung, ia menjadi sangat-sangat sombong dan menghabisi semua pemimpin kerajaan yang ada di sana. Sehingga ia menguasai 27 kerajaan, termasuk kerajaan ibunya sendiri. Sampai pada akhirnya ia menikahi ibunya sendiri tanpa mengetahui latar belakang masing-masing. Lambat laun, akhirnya Dewi Sinta pun mengetahui bahwa suaminya tersebut adalah putranya. Akhirnya Dewi Sinta pun mengatakan kepada Dewi Landap bagaimana caranya untuk memberhentikan semua yang sudah terjadi ini. Akhirnya mereka berdua memohon kepada Dewa Brahma untuk meminta petunjuk. Setelah mendapatkan petunjuk,
Dewi Sinta dan Dewi Landep akhirnya menyusun rencana agar Dewa Wisnu marah kepada Iwatugunung. Akhirnya setelah mendapatkan rencananya tersebut, Dewi Sinta pun berpura-pura sedang mengidam anak dari Iwatugunung. Kemudian Dewi Sinta pun meminta agar Iwatugunung tersebut meminta kepada Dewa Wisnu Dewi Laksmi sebagai pelayannya. Karena merasa angkuh dan sangat-sangat sombong, memiliki kekuatan yang begitu hebat, akhirnya Iwatugunung pun mendatangi Wisnu Loka dan meminta kepada Dewa Wisnu agar istrinya Dewa Wisnu, yaitu Dewi Laksmi, menjadi pelayan istrinya. Mendengar hal tersebut, Dewa Wisnu pun menjadi sangat-sangat marah. Akhirnya terjadi pertempuran di antara mereka yang begitu hebat. Sampai pada akhirnya Iwatugunung pun jatuh ke bumi pada hari Minggu Wuku Watugunung, sehingga hari Minggu ini disebut Kajeng Kliwon Pemelas Tali. Kemudian setelah itu pada hari Rabu Iwatugunung hidup kembali, sehingga hari Rabu ini disebut dengan Bude Urip. Keesokan harinya Dewa Wisnu kembali mendatangi Iwatugunung dan ingin membunuhnya. Kemudian datanglah Dewa Siwa meminta agar Dewa Wisnu tidak melakukan pembunuhan tersebut kepada Iwatugunung. Dewa Siwa meminta agar Iwatugunung bisa bertaubat. Akhirnya Dewa Wisnu pun mengabulkan permintaan dari Dewa Siwa dan membebaskan Iwatugunung. Tetapi Dewa Wisnu memberikan kutukan kepada Iwatugunung bahwa senantiasa Iwatugunung akan jatuh setiap 6 bulan sekali. Mendengar kutukan tersebut, Iwatugunung pun meminta kembali kepada Dewa Wisnu agar kelak ketika ia jatuh di darat, agar ia diberikan hujan supaya tubuhnya tidak kepanasan ketika jatuh di bumi. Begitu juga sebaliknya, ketika Iwatugunung jatuh di laut, ia meminta kepada Dewa Wisnu agar diberikan panas, agar senantiasa tubuhnya tidak kedinginan di dalam air. Hari pun berlalu. Setelah itu, keesokan harinya Iwatugunung kembali melakukan tapa, merenungkan segala perbuatannya, memohon ampun, dan akan membuat kebaikan semasa hidupnya. Setelah semua itu berlalu, keesokan harinya pada Sanis Cari Umanis Wuku Watugunung, Dewa Siwa memerintahkan Dewi Saraswati untuk menurunkan ilmu pengetahuan kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi ini agar tidak mengalami kebodohan dan keangkuhan seperti Iwatugunung lakukan. Sehingga Dewi Saraswati pun menurunkan ilmu pengetahuan, memberikan sinar kepada semua pemikiran-pemikiran umat manusia agar senantiasa selalu berbuat hal-hal yang baik dan berperilaku yang baik sesuai dengan apa yang ia miliki. Memiliki pengetahuan yang hebat, maka ia akan bisa berpikir yang baik, berkata yang baik, begitupun berbuat yang baik. Sehingga Hari Raya Saraswati diperingati sebagai hari raya turunnya ilmu pengetahuan, agar umat manusia senantiasa mendapatkan sinar dari ide Sang Hyang Widiwasa. Baik, hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri dengan puja para mesanti. Om Santi 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 Om Matur Suksuna.